Shalom saudara terkasih, salve. Saudara, kalau Anda sedang berbicara dengan orang-orang yang paling Anda sayangi, mungkin pasangan, anak, keluarga, sahabat karib, apakah Anda menggunakan kata-kata yang rumit, berbelit-belit dan dihafalkan secara kaku? Tentu tidak, bukan? Kita pasti berbicara dengan jujur, mengalir apa adanya dari hati ke hati. Namun, sadarkah kita dalam hal berdoa? Kita seringkali terjebak dalam formalitas. Kita kadang berpikir bahwa semakin panjang doa kita, semakin banyak kata-kata puitis yang kita susun, maka Allah akan semakin cepat mengabulkannya. Hari ini Yesus mengoreksi cara pandang itu secara total. Ia berkata, dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Melalui Injil hari ini Yesus mengundang kita untuk menemukan kembali hakikat doa yang sejati. Saudara terkasih, mengapa Yesus melarang doa yang bertele-tele? Dalam tradisi kafir kuno, orang percaya bahwa dewa-dewa harus dirayu atau didesak dengan pengulangan kata yang tiada henti agar mereka mau mendengarkan. Yesus menegaskan bahwa Allah kita tidak seperti itu. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Doa bukanlah cara kita mendikte Allah atau memberitahu Allah apa yang tidak dia ketahui. Doa adalah tanda ketergantungan dan relasi kita dengan Tuhan. Sebagai gantinya, Yesus mengajarkan doa yang paling sempurna, yaitu doa Bapa kami. Doa ini begitu singkat namun merangkum seluruh teologi kehidupan kita. Kita menyapa Allah sebagai Aba, sebuah sapaan yang sangat intim, Bapa. Yesus mengajarkan agar dalam doa fokus pertama kita bukanlah daftar keinginan kita, melainkan kemuliaan Allah terlebih dahulu. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Baru setelah itu kita membawa kebutuhan kita. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Menariknya, Yesus memberikan penekanan khusus pada satu hal di akhir teks ini, yaitu tentang pengampunan. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Doa Bapa kami menuntut konsekuensi vertikal sekaligus horizontal. Keberanian dan kedahsyatan iman yang lahir dari kedekatan dengan Allah ini digambarkan dalam bacaan pertama dari kitab Sirak. Kita mendengar pujian atas sosok Nabi Elia. Elia digambarkan seperti api yang perkataannya membakar sebagai obor, bagai obor. Ia mampu menutup langit, menurunkan api, bahkan membangkitkan orang mati. Dari mana Elia mendapatkan kuasa yang begitu dahsyat? Bukan dari kehebatannya sendiri, melainkan karena ia berdiri di hadirat Allah yang hidup. Kata-katanya penuh kuasa, karena doanya bersumber pada relasi yang murni dengan Allah. Kekuasaan Allah itulah yang membuat pemazmur hari ini bersorak, Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, langit memaklumkan keadilannya. Saudara-saudari, bagaimana kita menghidupi kedalaman doa Bapa kami ini dalam keseharian kita? Pertama, jadikan doa sebagai perjumpaan hati, bukan beban hafalan. Ketika kita berdoa di pagi hari sebelum beraktivitas atau malam hari sebelum beristirahat, mari kita lepaskan ketergesa-gesaan kita.
Sapa Allah dengan kesadaran penuh bahwa Dia adalah Bapa yang sangat mengasihi kita dan tahu persis beban batin yang sedang kita pikul. Berbicaralah dengan jujur. Janganlah biarkan mulut kita mendaraskan doa Bapa kami, sementara pikiran kita melayang memikirkan hal lain. Alami keintiman dengan doa, keintiman dengan Bapa di tempat yang tersembunyi itu. Yang kedua, hidupilah semangat pengampunan. Seringkali bagian tersulit saat mengucapkan doa Bapa kami adalah kalimat, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Sadar atau tidak, setiap kali kita mengucapkan kalimat ini dalam kondisi masih memendam, kita seolah-olah sedang meminta Tuhan untuk mengampuni kita. Padahal pengampunan adalah pintu gerbang agar rahmat mengalir lancar dalam hidup kita. Jika hari ini ada ganjalan atau luka di hati kita terhadap sesama, mari kita bawa ke hadirat Bapa dan mohon kekuatan untuk melepaskan pengampunan. Saudaraku yang terkasih, kuasa doa yang sejati tidak terletak pada panjangnya kata, melainkan pada ketulusan iman dan kesiapan hati kita untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Bapa di surga. Mari kita melangkah di hari ini sebagai anak-anak Allah yang terkasih, bawa hadirat Bapa yang penuh kasih itu kemanapun kita pergi, lewat perkataan kita yang menyejukkan dan tindakan kita yang penuh pengampunan. Saya Roman Samusama MSC dari Paroki Hati Kudus Yesus Bombay mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas. Doakanlah doa Bapa kami dengan segenap hatimu hari ini, dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun dan tinggal atasmu, atas keluargamu, senantiasa melindungi, menaungi, dan memberkati seluruh persiaran hidup kita. Amin. Salve.